Itu ada dulu pertemuan yang sampai sarankan itu bagus tentang tanaman yang sudah besar-besar itu. Ternyata faktanya tidak seperti itu. Iya, makanya saya nggak pernah mau hadir walaupun diundang. Maaf. Oh, bambunya bambu masih potong. Iya, paling ya bukan. Ternyata yang ditanam ya, kalau menurut saya sih bukan hutan bambu, Pak, pagar bambu itu, karena simetris, cuma satu pohon dan simetris. Begini, limbahnya itu kan 50%. Oh. Selama itu limbahnya memang bambu. Ya, kita supaya cairan. Kemudian itu Harusnya seperti itu. tiga lapis. Ini kan timbul masalah saat ini patok KDM di samping rumah saya, Pak. Noh, Kaltim Daya Mandiri, KDM. KDM. Artinya tanah tersebut menjadi asetnya boiler. Bapak Kaltim Daya Mandiri itu yang bergerak di bidang boiler itu, Pak. Ya, nggak bisa tidur lah saya, Pak. Sudah dibeli dari KIA atau? Katanya. KIA nggak punya aset di situ, Pak, sebenarnya. Yang ada itu pupuk Kaltim. Waktu statusnya BUMN. Itu money laundry kalau menurut saya itu. Ya, kalau kita bicara dasarnya apa? Ya, dasarnya ya dokumen. Halo. Iya, gimana dengan Pak? Ya. Ini masih ada yang ditunggu lagi, Tim? Oh, dari provinsi. Enggak, masalahnya kita lagi diada nih di rumah masyarakat. Persoalannya gini, pada posisi itu kan posisi ada kegiatan. Kegiatan ini kan kebetulan dari kementerian sudah minta. Nah, sehubungan dengan kunjungan mereka dengan adanya resistensi masyarakat terhadap yang tidak kuasa, harus dijelaskan tentang itu. Itu aja, ya jelaskan. Boleh direspon, boleh tidak. Ya, kalau Bapak mau respon, silakan. Maka apa? Tapi, ya, tapi ya nanti saya lagi di blok 2 nih, Pak. Nanti saya kontak lagi, gimana saya tanyakan ke timnya gimana ya. Dari provinsi berapa orang? 6. 6 orang kan? Bu Sri, gimana Bu Sri, Pak Priyo? Lagi. Ada yang tahu nggak tuahnya? Jalannya. Saya aja orang sini. Kalau ada orang mau kapit pasti tahu. Nggak ada. Ya Pak, Priyo di mana Pak? Pokoknya yang penting dapat dulu jalan raya dulu, yang penting sudah dapat jalan raya. Oh gitu, arah ke pelabuhan apa arah ke kota? Oh iya. Nanti siapa yang menyebut? Ya. Iya. Ya pasti kesasar. Kalau kita lewat badan.
Karena yang punya kediaman ini beliau, Bapak Haji Tahir. Beliau adalah tokoh ya, pionir di Bontang ini, di Lok Tuan ini terutama ya. Beliau jadi acuan masyarakat. Jadi kalau masyarakat ada permasalahan itu tempat berkeluh kesahnya, kalau nggak bisa ke pemerintah, ke beliau. Sudah masih hutan, Bu. Sejak hutan Samarinda masih belantara. lumpur, Bu. Lumpur masih. Dan beliau juga mantan kepala desa Lok Tuan. Ya. Saat itu mulai digarap lokasinya, kemudian mengambil tanggung jawab. Itu tidak tahu dampak jadi kalau ini akan dibangun satu tinggi sama masyarakat. Jadi ya saya nggak Jadi intinya begini Bu, mohon maaf bahwa kami ini masyarakat Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, bukanlah kelompok masyarakat yang antipati dalam satu objek pembangunan. Apalagi kalau ini kan untuk pupuk ini kan satu produk yang sangat penting ya untuk ketahanan pangan nasional kita. Tetapi kan kita ini juga manusia, yang di sisi lain kita juga dilindungi oleh aturan negara Republik Indonesia itu. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Silakan, Pak, silakan. Ayo. Silakan, silakan. Silakan Pak, Pak, silakan, silakan. Mungkin Silakan. saya mendahului untuk menyampaikan kepada teman-teman dari Forum Sejahtera bahwa kedatangan tim baik dari BLA Provinsi maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya ingin mendapatkan data-data primer dari lapangan. Di samping itu tadi kita juga sudah berkunjung di lapangan dan ibu kalian ingin berdialog mendapatkan informasi lebih lengkap terhadap itu. Saya mungkin langsung aja Bu, saya serahkan ke Bu. Silakan Pak. Pak Priyo dari provinsi. Oh, provinsi.
Ya, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendapat pengaduan dari Jabar tanggal 14 Desember 2015 dan tanggal 17 ya. Ya. Karena bahasanya Presiden Pak Jokowi itu kan pemerintahan. Baik. Jadi coba sekarang ini tahu kan permasalahan yang terjadi di sana. Saya akan coba menggali langsung dari bapak-bapak. Kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa provinsi di kabupaten. Kami juga melihat informasi secara silakan lewat tersebut. Apa kegiatan yang dilakukan bagi tahun. Jadi kami bisa dapat melakukan secara langsung bagaimana kita kronologisnya dari apa sih ini permasalahan tersebut. Saya jawab Pak Jubri ya. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Hasim, Bu. Saya bagian daripada forum itu sendiri ya. Saya juga warga di sini. Sebenarnya permasalahan ini takkan pernah ada ya apabila pihak pemrakarsa dalam rencana pembangunan MPK klaster itu punya itikat baik untuk bisa mensosialisasikan dari rencana objek pembangunan yang akan mereka bangun yang bernama klaster MPK itu. Jauh-jauh hari sebelumnya itu kami atas nama masyarakat di sini mencoba mengklarifikasi hal-hal yang menyangkut tentang NPK, tetapi mereka selalu menyampaikan tidak ada pembangunan dan tidak ada pembangunan. Tapi faktanya suatu ketika ya kemudian ada rencana peninjauan lokasi di mana saat itu sudah dipasang patok rencana pembangunan ya. Ternyata dihadiri oleh orang-orang ya di luar dari konteks warga buffer zone itu sendiri. Nah, saat kita bicara aturan hukumnya di Undang-Undang 32 tahun 2009 itu seharusnya kan komponen warga buffer zone. Ya, area terdampak yang harus dilibatkan, bukan warga dari masyarakat yang lain. Kan begitu. Nah, di situ sudah jelas bahwa kami merasa ada indikasi unsur kesengajaan dari teman-teman ya manajemen pupuk Kaltim maupun KIE untuk melakukan pembohongan publik, pemalsuan data, dan ternyata setelah data-data dokumen NPK itu kami dapatkan jelas nama kami dicatut di sana. Nama saya, nama Pak Jupri, nama Pak Wiswanto, termasuk nama Pak Suryadi. Dan termasuk unsur-unsur ketua RT. Ketua RT 45, 46, 47 pun dicatut seakan-akan sudah terjadi komunikasi ya mengklarifikasi permasalahan untuk bisa memenuhi persyaratan dokumen AMDAL tersebut. Ya. Saya udah lihat, kami punya dokumennya. Ada jelas dokumennya. Sudah kita kirim juga. Lengkap ya, lengkap Ya. itu bagus. Kita kirim ke Bapak ke email. Saya Suryati yang lebih Jadi saat hal-hal tersebut ada, kemudian kami mencoba mengklarifikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. Begitu bagus ya. Ternyata ironis lagi bahwa setelah kita coba klarifikasi ke pemerintah Kota Bontang dalam ini Bapak Wali Kota mengatakan proyek itu bukan di sana, bukan di area Dusun Tursina, tetapi di area Dusun Belimbing di daerah Tanjung Harapan. Itu informasi yang kami dapatkan di Kelurahan Guntung. Loh, kenapa kok bisa pindah yang kurang lebih jaraknya cuma 50 meter dari kami? Kan ini sesuatu yang sangat aneh. Ternyata setelah kita mendapat informasi itu, kita coba klarifikasi ke Badan Lingkungan Hidup. Kami sempat bersitegang dengan beliau ini di Badan Lingkungan Hidup. Ya, saat itu Pak ya, hampir ngamuk-ngamuan kita ya, karena kita saling tuduh-menuduh ya. sama Pak. Nah, akhirnya kami ke Dewan. Itu Ibu untuk sementara ini informasinya. Dan ternyata juga sampai yang berikutnya setelah ada pertemuan-pertemuan yang digagas oleh pemerintah kota dalam ini difasilitasi oleh Bapak Isra Margani waktu itu ya. Dengan beliau juga hadir, saya juga hadir.
sekali lagi ada indikasi-indikasi ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran untuk mendapatkan dokumen AMDAL tersebut. Sekali lagi kami sangat dirugikan. Bahkan yang paling ironis adalah saat patok-patok tadi itu hadir ya, ditanam di samping rumah kami. Ada patok KDM namanya, Pak. Patok KDM. Itu listrik boiler, Pak. Jadi yang sekarang dipakai pupuk Kaltim untuk mengatasi pabrik KPA dengan pabrik di sekitarnya. Ya, itu dibangun pas ya di pinggiran pagar yang Bapak lihat yang dengan warga itu 50 meter dari situ. Nah, jadi saat mereka mencoba bahwa mereka mengatakan itu kan lahan kami, itu hak kami mau buat apa, benar itu hak kami, nggak ada masalah karena itu hak kami, sertifikatnya punya kami. Betul, mereka punya hak untuk melakukan itu, tetapi saat kita bicara masalah zona industri, maka Undang-Undang 32 tahun 2009 itu harus kita ikutin. Ini patoknya, Pak, di samping rumah kami. Ini akhirnya menimbulkan polemik yang sangat luar biasa ini. Nah, Ini patok KDM. tanah atau patok pemilikan tanah atau patok bangunan? Yang jelas KDM itu ada dibangun di situ, Pak. Patok pemilikan kan? Ya. Nah, kita bisa bayangkan saat semua aturan hukum ini diinjak-injak, kita mencoba mencari pembelaan untuk menegakkan aturan hukum. Seperti kata Ibu bahwa pemerintah Republik Indonesia jelas sangat peduli dengan penegakan hukum itu sendiri. Kami mencoba dari level terendah, dari kelurahan, ya, kecamatan, sampai wali kota, DPRD Kota Bontang, bahkan lingkungan hidup Kota Bontang, bahkan provinsi dan sebagainya, ternyata tidak bisa berjalan dengan baik. Apapun bentuknya, apapun risikonya, kami tetap ya akan menegakkan aturan hukum ini. Kami bukan melawan pembangunannya, perlu digarisbawahin. Kami bukan antipati dengan pembangunannya, tetapi kami lebih bersikeras bahwa saat aturan negara hukum Republik Indonesia diinjak-injak oleh siapapun, dia adalah musuh kami. Kami akan berjuang kemanapun ujungnya. Siapapun yang ada indikasi menerima dalam bentuk gratifikasi atau apapun, insya Allah cepat atau lambat saya akan penjarakan. Kita buktikan. Artinya gini, tolonglah hargailah kami sebagai manusia. Kami juga punya hak yang sama. Kalau ternyata bahwa kami harus bersumbangsi untuk kepentingan bangsa ini, kami siap. Saudara-saudara siap semua kan? Ya. Siap direlokasi, kami siap. Tapi tolonglah hargai kami. Jangan kami dijadikan laboratorium hidup, sebagai percontohan hidup. 6 pabrik di samping kami nantinya, klaster NPK, ada ZA, fosforik asid, amonium asid, dan amonium klorida di samping kami, bayangin. Bisakah hidup dengan 6 pabrik di samping kami? Saya yakin saudara-saudara ini pejabat-pejabat manusia semua. Punya nurani, apalagi punya keahlian. Pasti tahu namanya barang kimia, mana yang berbahaya untuk kesehatan. Iya kan? Pasti semua paham itu. Apalagi teman-teman dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan karena memang ternyata setelah terjadinya pelaporan-pelaporan dari provinsi daerah Bontang ternyata mandek, di provinsi mandek, ya, maka kami berinisiatif. Ini struktur yang berjenjang. Maka ada pemerintah pusat, ada Kementerian BLH pusat, ada Kementerian Perindustrian pusat. Kami masuk ke sana. Ya, tidak ada kemungkinan ya kita akan ke Kabaris Mabes Polri atau ke KPK. Kalau memang ada indikasi, kalau kami bisa membuktikan ada indikasi gratifikasi dan sebagainya, kalau perlu ini menjadi isu nasional yang sangat hangat. Bukan di Jakarta aja bisa kami lakukan, di sini kami bisa juga. Ya, intinya kami sangat mengharap atas nama komponen warga Kelurahan Loktuan yang bergabung dalam Forum Sejahtera, kami memohon kepada teman-teman dari BLH Bontang, provinsi maupun pusat, kiranya aturan ditegaknya setegak-tegaknya, ditegakkan. Itu harapan kami. Kalau kami salah juga kami siap juga menanggung implikasi hukum dan risiko hukumnya. Betul. Kan gitu. Karena hukum itu dibuat untuk bisa mengakomodir kedua kepentingan. Kalau memang ternyata aturan hukum, kalau kita bicara 2000 meter, ya, 2000 meter
dari masyarakat dengan rencana pembangunan industri itu sendiri. Ternyata tidak ada. Kami juga masih siap kok menerima. Jangankan 1.500 pun kami siap 500 meter dari jarak pemukiman warga. Kan begitu aja ya. Ini bentuk sumbangsi kami. Walaupun untuk itu juga sedikit melanggar aturan, tetapi kita lihat kepentingan nasional kita. Iya kan? Karena 2000 meter, berarti 2 kilo kan? Kalau kita bicara aturannya, tolong itu dipahamin bahwa ini penting. Aturan di atas segala-galanya. Tapi kalau ternyata bahwa kami harus bersumbangsi, kami juga siap direlokasi. Begitu kan saudara semua? Siap. Tetapi tolong, jangan kami dirugikan. Kenapa kami mengatakan gitu? Berdasarkan dokumen mereka, mungkin teman-teman dari lingkungan hidup juga belum dikasih ya. Ini bagian dari dokumen mitigasi mereka. Permisi. Ini dokumen tentang rencana MPK klasternya. Ini dokumen dari mana? Punya pupuk Altim itu Pak, terbuang Pak, kami pungutin Pak. Pupuk kami kalau punya dokumen dibuang-buang, Pak. Jadi kita yang di keleler-keleler kan. Pembangunan untuk klaster. Ya, spesifik di situ dijelaskan Pak. Ini dari orang KI. Coba dilihat di depannya gitu. Dari pupuk Altim Ibu. Jadi satu bundel ke bawah itu langsung jalannya seperti itu. Bisa kita kasih langsung kita satu kilo. Ini yang dari bang, yang dari bang. Silakan. Kita siapkan untuk Ini juga peta rencana pengembangan zona industri. Semua ditandatangani dan disahkan di zamannya Kementerian Kehutanan Hasrul Rahab. Jelas titik koordinatnya semua sudah jelas semua di sini. jadi lokasi yang sebenarnya saya pasang sampai info tadi yaitu suratnya di sini Pak. Itu penetapan kawasan. Iya, Kawasan industri. iya betul. Betul sekali, larinya dari pabrik yang Galvin 5 lari ke Gunung Tanjung Harapan. Di situ kuncinya itu. Itu dasar yang dibilang Pak Agus kemarin yaitu juga. Harusnya ikuti peta itu Pak, titik itu. Baik, Silakan. Itu yang biar bisa dicarikan tercek. Itu yang kami harapkan.
aturan Iya. dasarnya ada. Kalau mereka melanggar, ya. Kalau mereka nggak melanggar, itu kan tidak ada yang kembali. Silakan Ya. betul. Iya. Jadi begini Bu, sekedar ilustrasi ya. Ini dari masyarakat Forum Sejahtera itu terbagi ya. Anggaplah kalau kami ini biasanya dicap dengan warga kampung. Ya mohon maaf. Di sebelah di daerah, enggak, mohon maaf, biasanya seperti itu Pak. Di sebelah sana ya, di sebelah sana itu ada perumahan ya. Ada perumahan Greenland Lembutu. Beliau salah satu diantaranya, Ibu Erni. Nah, Bu Erni, Beli aset yang demikian mahal yang rencananya akan dijanjikan sarana permainannya Bu ya, tempat rekreasi dan sebagainya, ternyata tidak lebih dari 50 meter juga di depan rumahnya itu ada patok PA, fosforit asid rencana dibangun situ. Bayangkan gimana ini? Orang yang sama yang membangun KIE. ya iya. Mungkin bisa saya tambahkan, Iya. tidak memotong, tetapi Iya. apa yang disampaikan semua forum adalah benar. Itu di awal, ada fase kedua. Fase kedua pasca pertemuan di Sintu, Iya, ada kesepakatan iya. setuju melakukan pembangunan anggota klaster dengan catatan Dengan catatan mundur dikomunikasikan. mundur dan dikomunikasikan. Mungkin ini satu poin Poin. antara pihak KIE dan pihak Forum belum bertemu di mana titik mundurnya. Tidak pernah terrealisasikan Jadi permasalahannya kita- Pak. Jangan kita kembali ke patok itu. Kalau Ya. patok berarti kita kembali ke awal. Nah sekarang kan sepakat pihak Forum bersedia tidak ada keberatan soal pembangunan NPK, tapi geser. Nah, sekarang pihak KIE bergeser, tapi belum ketemu di mana. Belum pernah turun. Begini Pak, permisi Pak Agus, saya luruskan bahwa patok itu dipasang setelah pasca pertemuan Pak, bukan sebelum pertemuan. Cuman nggak ada, Pak. Setelah pertemuan dipatok Pak, tetapi tidak pernah mengklarifikasi, tidak pernah menyampaikan dan mengundang kami. Jadi dipatok sendiri, Pak. Dipatok mereka sendiri Nah, Pak. warga itu marilah kita turun sesuai informasi. Bahkan mereka seakan-akan, mohon maaf dalam tanda kutip, mereka memancing kita untuk konfrontasi dengan cara mematok di samping rumah kami. Cuma 12 meter dari kediaman saya Pak. Tapi saya dibayangkan itu. Jadi awalnya bisa ada komunikasi. Setelah kami warga ini musyawarah dengan RT 2 kali, kami menggunakan kita dengan Kasihmas. Kemudian kita ambil keputusan supaya ada komunikasi dengan perusahaan. Kita menyurat ke lurah menyurat ke perusahaan, baru ada komunikasi. Jadi sebelumnya ada komunikasi. Kalau masuk dalam dokumen ada musyawarah mufakat dengan warga, sudah disosialisasikan, sudah itu tidak ada pun terjadi. Tidak mau bisa nih. Bung Alvin dan kami main dari pihak Pemina Hamdal dan Tidak apa-apa, tidak bisa. dalam aturan undang-undang masyarakat yang berbatasan itu harus dilibatkan. Nah kami tidak pernah dilibatkan sampai hari ini. Kalau kami tidak mengambil resiko menyuap dan mungkin terbangun itu dapat komunikasi. Ya, silakan. Nah, ini akan ini lagi termasuk ini, cuman ini langkah satu Menggunakan bahwa kami warga ini tidak dilibatkan. Yang terlibat ada di dokumen yang saya berikan itu ada LSM Samarinda, Peduli Samarinda, ada LSM dan sebagainya. Dia selalu mengatakan, mohon maaf ini teman-teman dari pusat bahwa itu tidak berbahaya, itu NPK tidak berbahaya. Tetapi mereka tidak pernah membicarakan masalah klasternya. NPK blending, iya, tetapi di bawahnya itu bagian daripada 5 komponen chemical itu yang akan diproses menjadi NPK super itu nantinya. DAP. Kata mereka tidak berbahaya, tetapi ternyata di sisi lain punya tentang MSDS, material data sheet. Di situ disebutkan bahwa ini komponen sangat berbahaya untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Menurut mereka itu berbahaya kok. Habis ini orang kimia mulai dari 87 sampai 2014 kebetulan si amonia juga. Jadi dan ternyata bahwa ketakutan kita, masyarakat kami, karena di dalam area pupuk Kaltim itu sudah dibangun yang sama ya, walaupun tidak kapasitas yang lebih kecil di sana, namanya NPK Pelangi. Kanan kirinya itu bakau mati merangas hampir 400 meter itu. Itu kan parameter sudah terjadinya pencemaran lingkungan.
Saya sedih sekali kalau teman-teman dari BLH Bondak tidak pernah ngecek ke sana. Ketinggalan kereta lagi nanti. Kalau ketinggalan tidak. Karena begini, kematian bako itu ada beberapa faktor. Faktor utama itu adalah bako hidup itu di pasang surut, Pak. Betul. Kita tidak usah ngasih apa, tutup aja di pasang surut sudah selesai itu. Itu masih pasang surut, Pak? Ya, ditutup aja air laut itu tidak pasti mati. Tanpa dikasih Enggak, di situ masih posisi pasang surut, Pak. Kalau Karena di sebelah pabrik. Nah, kalau itu nanti bisa dibuktikan kematian itu apa karena pasang surut, kematian atau karena intrusi limbah. Itu perlu. Sebenarnya videonya itu sudah lama ya Pak Gus. Itu ada di internet itu, di YouTube itu. Judulnya Masalah Limbah NPK Super. Sudah lama, hampir 5 tahun yang lalu sudah kita coba klarifikasi dengan teman-teman dari Humas Pupuk Kaltim di zamannya Pak Edwardza. Ternyata mereka tidak pernah mau memperhatikan hal itu. Sudah 5 tahun lebih itu, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan saudara-saudara yang lain, silakan tambahan. Terima kasih, selamat sore. Bu, kira-kira Ibu telah membaca tadi dan mendengar apa yang kita sama-sama kami. Mungkin dari Ibu pandang gimana kira-kira dengan apa yang Ibu baca tadi dokumen yang ada itu gimana Bu? Ya, Bapak, kami kan pintar. Kami mencoba mengumpulkan data semua. Ya, kami juga tidak melihat. Kami akan memutuskan keseluruhan. Ini kan saksi Bapak, tidak dikatakan coba saksi Bapak. Kami harus juga mencari data yang valid juga. Yang mereka punya berapa? Tadi kan overlay segala macam. Kita akan cek. Terus kami juga harus cek secara aturan. Ya. Aturannya apa saja? Saya tidak bisa di sini langsung menyimpulkan A. Betul, sepakat saya Bu, sepakat. Karena itu juga bukan kapasitas saya. Nanti setelah kami pelajari semua dokumen yang ada, dari AMDAL yang lama, AMDAL yang baru, semuanya yang ada, apapun data kegiatan yang ada di lapangan apa, kita akan analisis sesuai aturan semuanya. Nah, dan kami nanti akan memberikan usulan rekomendasi. Jadi kami ini sekarang tim verifikator tidak. Karena kami yang juga telah pengaduan pengawasan yang satu. Nanti jika memang ada pelanggaran kita akan rekomendasikan. Jangan ikut-ikut kami, Pak. Kami akan ke Pupuk Kaltim. Kami akan melihat pengelolaan lingkungan yang lainnya. Mungkin ada pelanggaran hal lain. Mungkin ini kita lihat, tapi kita tidak melihat yang apa yang dilakukan Bapak saja. Kami harus melihat dari ibu-ibu yang lain mereka. Kita harus masuk ke dalam. Karena Bapak ini juga terbatas kegiatannya. Tidak semua mereka miliki. Jadi harus masuk ke dalam. Besok kami akan masuk ke dalam, mohon izin Bapak kami akan masuk ke dalam. Silakan. 2 harian, makanya mudah-mudahan saya selesai. Kami harus melihat pengelolaan lingkungan semuanya. Kami juga mengambil sampel segala macam. Nanti selanjutnya kita kami analis dari ini terlepas yang masalah Bapak ya. Kami juga melihat pelanggaran. Mungkin ada pelanggaran lain yang tidak Bapak laporkan. Itu mungkin akan kita lihat. Nah nanti selanjutnya kami akan memberikan usulan rekomendasi. Kami hanya berwenang untuk mengumpulkan kami bukan kami yang menentukan ABC-nya. Tapi berdasarkan analisis kami. Apa nih permasalahannya? Apakah ada pelanggaran administratif? Sesuai pasal 76 ayat 20 di Undang-Undang 2009 kami bisa berikan teguran tertulis pemberi atau pemberi atau bisa mengadili. Betul. Atau memang ada sengketa dengan masyarakat yang bawa kami. Ada sengketa yang harus yang tidak titik temu tadi. Kami akan rekomendasikan untuk diselesaikan penyelesaian sengketa lingkungan input maupun output. Jadi kami akan lihat apakah tidak putus secara input output bagaimana ya kita bawa pengadilan apakah ada kerugian negara di situ sehingga kami harus menuntut ke depan untuk mengganti rugi ke negara atau itu bisa dengan cara mediasi tadi Bapak kita hitung mediasi tapi itu bukan kewenangan kami hanya rekomendasi selanjutnya nanti tim kami tim yang lain deklat yang lain Permisi Pak, tambahan dokumen Pak. Nanti pelanggaran pidana lingkungan ini akan rekomendasi untuk tindak pidana lingkungan rekomendasi nanti ada tim yang lain tim penegakan hukum pidana PHP dia yang akan turun nanti kalau untuk sengketa ada tim penyelesaian sengketa yang akan turun jadi kami di sini biasanya batasnya hanya sebagai rekomendasi kami saya lihat tim verifikator mencoba mengumpulkan data sebagai bahan mereka jadi intinya kalau tidak dialog perkaya informasi itu berikan masukan. jangan bertanya tapi perkaya informasi itu Ibu
supaya data analisanya lebih bagus. Nah, kalau dialog berarti jadi Ya, ini bukan dialogis, ini klarifikasi. Ya, jadi kami apapun yang kami silakan di Iya. karena kita ada masukan yang lain, apapun hari ini kami akan coba tampung. Tidak hanya dari bawah badannya, dengan bapaknya juga wawancara, dengan Pak beliau kemarin juga tidak wawancara, kami coba apa yang dokumen kami punya apa sudah Iya. komunikasi. Begitu kami dan sekarang kami ke bapak, kami harus ketemu dengan bapak karena saya tidak tahu muka bapak saya. Tidak tahu muka saya. Jadi begini Bu, karena orang kampung Bu, jadi begini Pak sudah. Kalau merasakan seandainya saya tinggal di sini bagaimana? Kita juga namanya apa? Sama-sama warga yang seandainya kita terkena dampak kita bisa membayangkan. Kita bisa membayangkan yang tadi Bapak bilang jaraknya sekian kilo, jaraknya sekian meter. Apa benar? Tapi tadi sudah melihat oh iya ternyata Masuk kali dengan tembok gitu lah itu Bu. yang kami juga kan harus melihat dengan Mengklarifikasi sudah walaupun kurang. Bapak sudah memberikan laporan dengan tebal kami sudah menanggung laporannya. Iya, baik. Jadi tapi kan kami harus ada dasar yang kuat. Tidak bisa mungkin memberikan laporan penangkapan, harus dasar betul-betul yang kuat dan harus ada analisis yang kuat. Jadi saya Bapak tadi sudah menyebut laporan perindustrian atau ini kan harus menyusun laporan apa? Menyusun laporan ya. Ya apa maksudnya aturan-aturannya, legalitasnya. Apakah benar ini masih berlaku atau enggak? Ini harus. Mungkin ada yang lain-lain. Dan sedikit juga Bu bahwa saya melihat kalau seandainya ini ya dalam tatanan hukum negara itu kan ada namanya diskresi ya, kebijakan-kebijakan. Sebenarnya kebijakan-kebijakan itu sudah sangat kami berikan begitu luasnya. Ya, artinya kita membuka pintu dialog agar kira-kira ya ujungnya nanti sama-sama mengakomodir kedua belah kepentingan. Masyarakat tidak terlalu dirugikan, masyarakat bisa bersumbangsi untuk kepentingan negara, ya. Terus juga manajemen investor ini bisa juga enak bekerja dan sebagainya, berinvestasi di Kota Bontang yang ujungnya nanti untuk ketahanan pangan nasional. Nah, kita sampai berpikir ke arah sana, tetapi kami tidak akan pernah siap saat kami di posisi yang sangat dirugikan. Apalagi dengan cara ya mencatut-catut nama kami, menginjak-injak hukum negara. Nah, itu bagi kita tidaklah tepat. Ya, yang dimana saat kita mengajarkan tentang tatanan hukum kepada anak-anak kita, kenapa mereka kok malah menginjak-injak aturan negara? Mereka kan orang-orang hebat itu. Ya, kami mencoba dengan cara-cara dialogis sudah, dengan cara persuasif sudah, ya mungkin dengan cara-cara pendekatan hukum dan kelembagaan sudah. Bahkan kami sudah mencoba dengan menempuh jalur pidana dan sebagainya. Ya, tidak kemungkinan kalau memang mandek di Bontang ada Polda mandek masih ada lagi Mabes Polri dan sebagainya. Kita tahu kok jenjang kelembagaan itu. Sekali lagi terakhir nanti ngadu sama Tuhan. ya, itu soal nasib itu yang jelas itu bagus. Saya sebagai seorang beragama bahwa Tuhan yang kusembah itu nggak buta, nggak tuli, pasti adil. Kebenaran di atas Ya, segala-galanya. pasti adil. Itu saja. Ada yang bisa ditambahkan lagi Ya. teman-teman yang di sana? Silakan Pak Ji. Mungkin gini, saya nggak panjang ya, karena saya sudah mungkin hanya kembali ke aturan. Kalau aturannya memang sudah begitu, apakah bentuknya sejengkal? Kalau itu memang aturannya silakan. Kita nggak bisa. Jadi kembali gitu aja, dan tidak ada dusta di antara kita. Itu aja. Jadi saya tidak banyak lebar, itu aja tujuan saya. Mungkin Bu Darni yang mau disampaikan, silakan Bu. Mungkin barunya ada Mungkin dari warga Ibu yang perumahan Greenland yang kita lihat. Jadi mungkin kronologisnya ya. Jadi kami itu mungkin transaksi perumahan itu ada yang 2010, ada yang 2011 ya. Kemudian kami lihat beberapa dokumen sebetulnya jauh setelah kami transaksi rumah tersebut. Artinya di sini juga dengan pengembang yang sama yang memberikan lokasinya untuk rencana pembangunan seperti itu kan. Artinya sebetulnya tahu gitu. Ya kan bagaimana mungkin orang yang tahu peraturan berarti kan faktor kesengajaan gitu. Nanti kami sangat menyedihkan walaupun kita kan tidak punya dokumen-dokumen. Jadi kami sangat minta tolong memang kita itu sesuai aturan aja gitu.
Jadi seperti yang dibilang Pak Hasim tadi, udahlah kita sudah sangat bijak lah. Ketika kami beli rumah, oh ternyata rumah yang kami beli itu setelah dulu kan hutan tuh, begitu tadi di luar tuh ternyata dekat banget dengan pabrik. Ya udahlah, itu kesalahan saya sebagai pembeli yang kurang dulu gitu. Tapi kalau sekarang mau bangun pabrik lagi dekat rumah dengan pengembang yang sama, memberikan lahannya, mohon maaf, Anda harus ikut aturan seperti itu ya. Jadi itu yang sangat kami karena kami mendengar kepentingan mungkin pihak perusahaan yang masih menganggap masyarakat itu masih orang yang gampang dibodohi lah, sedikit-sedikit CXR gitu kan, udah basi lah, udah basi banget gitu. Jadi tolong lah ya, tolong banget gitu. Jadi jangan semua ditutup-tutupi dengan yang seperti itu gitu. Mungkin tidak perlu semua orang CSR gitu ya. Jadi kita hanya butuh bahwa peraturan itu ditegakkan seperti itu ya. Kami sekali lagi tidak menghalangi pabrik itu dibangun, tapi perhatikan jangan karena kan yang selalu digaung-gaungkan untuk ketahanan pangan nasional, terus orang lain hidup kan mati gitu. Itu artinya kan seperti itu gitu ya. Saya orang kesehatan, ngerti dampak-dampaknya seperti itu ya, dampak debu segala macam. Bahkan sekarang bau amoniak itu kita tinggal giliran aja nih. Bau amoniaknya kadang di rumah Pak Hasim, besok lagi di rumah saya. Jadi karena ibu dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Saya yakin itu Bu, kalau malam ini sampai 2 hari akan datang nggak akan bocor itu. Diproteksi. Tolong banget gitu diperhatikan, banyak masyarakat di sini yang perlu hidup gitu. Ya kan, akumulasi dari kebijakan. Kaltem 5 itu kan bermasalah, kok meledak terus gitu. Jadi minta tolong banget. Seperti tadi mungkin sudah dibilang sama Pak Hasim ya. Jadi kita bakal tempuh apapun yang akan kami perjuangkan untuk hak kami. Itu makanya kami belum ngasih tahu kita kata Bapak nanti di beres-beres dulu. Betul Bu. Ya. Tapi kayak sudah tahu tadi kita ke situ pasti udah bocoran-bocoran mungkin sudah kita ditutup dulu. Kita tuh maunya tidak, tapi kan kucingnya banyak Pak. Iya. Kadang pasti tidak tahu minimal dia nggak sempat beres-beres banyak. Iya betul. Kalau kata Pak Agus tadi, Fotonya. yang tembusnya nggak ada dikeluarin aja gitu. Kita senyum gitu. Itu yang ada lagi. Saya silakan kalau memang ini ya bisa nanti tambahkan melalui, karena mungkin itu kasih 2-3 hari Mungkin data-data pendukung yang diperlukan, semakin banyak semakin bagus agar analisa. Sekaligus Bu, mohon maaf ini kalau di sini ini kan dominasinya permasalahan masalah NPK cluster ya. Saya berharap agar kiranya teman-teman mumpung masih di Bontang ini bisa difasilitasi oleh BLH Bontang untuk bisa mengecek di Kelurahan Guntung dari masyarakat Guntung sana. Ya, Guntung. Guntung itu di Budasara pertama aja Pak, kalau udah sore gini ya ampun. Kelurahan Guntung. Yang sama juga, dia itu berjarak dengan zona pupuk Kaltim itu kurang lebih antara 200 meter. Iya, KT juga. Terhadap NPK. Bukan Pak, dengan yang lain, yang limbah yang lainnya Ini laporan ada limbah. dua masalah. Kita selesaikan ini hari tentang NPK cluster. Iya. Tanpa komunikasi dengan pihak PKT, mudah-mudahan tidak bocor. Iya. Besok tim ini akan turun dengan konteks yang lain. Hmm. Itu adalah masalah limbah dan masalah bakau. Hmm. Kalau kita buka, ya nanti juga. Ya silakan masalah teknisnya sampai jagonya lah. Sip lah. Itu akan kita Sip. turun. Jadi Bu, saya sampaikan lagi kami sangat berterima kasih semua waktu dari Jakarta bukan hanya karena ini. Untuk masyarakat Mohon dengan hati yang paling dalam Bu, tolonglah Bu, agar supaya apa yang kami bicarakan hari ini. Insya Allah. Bontang jauh Pak. Kalau kami tidak merhati ya mungkin datang ke sini. Ya, perjalanannya 6 jam. Iya. Bontang itu jauh Bu kalau dari Jakarta ke sini, tapi kalau dari Bontang ke Jakarta dekat. Ya bagus. Jadi jarak. Karena mindsetnya Bu, Wah kita akan happy di sana. Oh, berarti pengalaman. Oh, jagonya Pak, jagonya. KPA. Banyak tawaran di Jakarta ini orang lebih kalau ke sini. Tapi
waktu dia, ini masalahnya Bu, waktu dia senang-senang tidak bagi-bagi. Agak bagi-bagi ya. Oh salah orang sampean, yang sampai mantan KPA itu Pak Miswanto Pak. Itu ya. Tapi Bapak sudah menguasai Jakarta. Tidak menguasai, nanti dikira menjajah orang Jakarta repot lagi saya Bu. Dan sama Ahok. Mungkin itu. Oke, kalau Baik. tidak, kami sangat berterima kasih atas Silakan Ibu, silakan. pertama kepada orang tua saya Pak Haji Tahir, Beliau. dan seluruh masyarakat yang bergabung dalam forum sejahtera untuk memberikan informasi tentang Komisi suratnya tadi dengan komisi. Pena ya, komisi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Selamat bagus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Semoga selamat kembali ke kantor. Iya. Iya kan? Terima kasih ya. Oh ya Pak. Pak. Ambil, Mohon maaf ya kondisi rumahnya. dadakan Ibu. Terima kasih, satu kehormatan bisa ketemu dengan Bapak. Iya, Terima kasih. Mari. Terima kasih. Terima kasih.